Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar kuliah farmakognosi. Untuk temanya kali ini kita akan belajar mengenai metabolit primer dan metabolit sekunder. Oke, Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, jadi untuk materinya nanti, jadi apa yang akan kita bahas itu adalah di seputaran ini aja. Yang pertama, eh, ketika kita bicara mengenai metabolit primer dan metabolit sekunder, maka ada kata metabolit. Dan kata metabolit itu ada hubungannya dengan metabolisme. Oleh karena itu kita belajar dari dasar dulu, yaitu metabolisme itu sebetulnya apa sih? Yang kedua, metabolit dan metabolisme itu hubungannya apa? Lalu, kenapa ada metabolit primer dan sekunder? Dan selanjutnya, kenapa dihasilkan suatu metabolit primer dan sekunder? Dan apa sih pentingnya teman-teman belajar mengenai metabolit primer dan metabolit sekunder, khususnya metabolit sekunder? Oke. Baik, kita masuk ke ini ya, garis besar seperti ini nanti akan kita pelajari. Jadi nanti teman-teman silakan bisa dilihat di sini. Paling kiri ada metabolisme, lalu nanti kita pengertiannya itu apa, lalu jenis-jenis metabolisme itu apa, dan metabolit itu apa. Dan dibagi lagi menjadi banyak hal. Ya. Oke. Jadi nanti ini teman-teman silakan baca dulu. Oke, di pause juga boleh. Nah, kalau sudah dibaca, mari kita masuk ke yang pertama ya. Oke, baik. Untuk mengawali, di sini teman-teman silakan lihat ada suatu analogi. Jadi sebelum kita masuk ke metabolisme, maka analogi teman-teman di sini melihat bayi dan orang yang dewasa. Kira-kira dari gambaran ini muncul terbersit apa? Yaitu suatu growth and development, yaitu tumbuh dan berkembang. Oke. Jadi dari kita mulai anak kecil, kemudian kita akan menjadi manusia dewasa, maka kita terjadi proses yang namanya tumbuh dan berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang tadi, dari bayi menjadi dewasa itu, kita butuh apa saja? Ya, kalau di dunia ekonomi, teman-teman sudah mengetahui ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, di sini contohnya ada susu, makanan, baju, lalu mobil, eh, handphone. Ya. Nah, kira-kira yang manakah yang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Ya, silakan teman-teman pikirkan dulu. Oke, baik. Nah, ternyata seperti ini ya. Jadi, secara sederhana aja di sini, ketika kita tumbuh dan berkembang, maka di sini ada kebutuhan primer yang berupa makanan pokok dan sandang, pangan, papan ya. Ya, di sini tidak ada rumah, tapi maksudnya kebutuhan primer itu ada. Tapi untuk khusus yang tumbuh berkembang di sini maksudnya adalah kita butuh makanan dan kita butuh pakaian. Nah, untuk yang sekunder tidak harus ada, tetapi bisa mendukung tumbuh dan berkembangnya itu adalah seperti mobil dan handphone itu teman-teman tidak tidak punya pun tidak masalah, akan tetap tumbuh gitu ya. Nah, tetapi apa namanya, ada fungsi lain ketika kita berbicara mengenai kebutuhan sekunder itu bukan untuk tumbuh dan berkembang, tapi kebutuhannya adalah, maaf, kepentingannya adalah untuk yang lainnya selain tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, jadi secara garis besar ketika kita tumbuh dan berkembang itu ya sama seperti tadi analogi dalam manusia, sama kalau hewan pun kucing tuh tumbuh dan berkembang. Lalu tanaman pun yang tadinya kecil kemudian tumbuh dan berkembang menjadi besar. Semuanya mengalami proses tumbuh dan berkembang, ya, hidup dan berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang ini dari mulai anak kecil, tanaman dan hewan menjadi besar, kita memerlukan suatu proses yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini apa sih metabolisme? Oke, jadi saya ambil dari
Saya biasa ambil dari ini ya, Ensiklopedia Britannica, jadi yang umum aja lah, yang rujukan. Jadi definisi metabolisme itu sendiri adalah the sum of chemical reaction that take place within each cell of a living organism and that provide energy for vital process and for synthesizing new organic material. Oke, jadi secara sederhana, metabolisme itu sendiri adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Ya, reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk kelangsungan hidup. Jadi reaksi kimia ini ya terjadi dalam sel untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk kelangsungan hidup. Itu namanya metabolisme. Ya. Nah, metabolisme itu sendiri, kalau teman-teman sudah pernah belajar, dibagi secara umum menjadi 3. Yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme, dan yang ketiga amfibolisme. Ya. Nah, anabolisme dan katabolisme itu di sini kita jadikan satu bahasan. Ya. Anabolisme itu apa? Kata kuncinya adalah combine, yaitu menggabungkan. Sedangkan katabolisme itu kata kuncinya adalah membreakdown, yaitu memecah, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika suatu metabolisme itu terjadi, yang namanya anabolisme, ya ini teman-teman bisa lihat sendiri di samping kiri, kita bisa lihat anabolisme, yaitu ini ya, misalkan ada apa senyawa-senyawa tunggal atau bagian-bagian dari suatu molekul yang kecil, kemudian terjadi penggabungan ya dan membutuhkan energi, biasanya menghasilkan molekul yang lebih besar. Inilah yang kita sebut dengan anabolisme. Ya, jadi terjadi combining atau memperbesar atau menggabungkan. Sedangkan untuk katabolisme adalah biasanya dari senyawa yang lebih besar itu terjadi breakdown menjadi senyawa yang lebih sederhana atau lebih kecil. Ya, jadi di sini kita bisa bedakan antara anabolisme dan katabolisme. Oke ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah amfibolisme. Ya, amfibolisme ini juga tidak lepas atau erat kaitannya dengan amfibolic pathway. Nah, pathway ini apa? Ini yang akan kita bahas sedikit nanti ya. Oke, hanya untuk pengantar aja. Nah, tetapi ketika kita berbicara mengenai amfibolisme, artinya terjadi keduanya, both of combine dan breakdown. Ya, keduanya terjadi. Contohnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini piruvat alfa atau glutarat ini ya. Fokus di sebelah sini saja ya, bagian sini, ini dan ini ya. Jadi di sini suatu reaksi yang secara tanda panah itu bisa ke kanan dan ke kiri, ini ya. Tanda panah ke kanan yang ini dan tanda panah ke kiri yang ini. Ya, artinya reaksi tersebut bisa terjadi bolak-balik atau terjadi kesetimbangan ya, kesetimbangan reaksi. Bukan kesetimbangan, maaf. Iya benar, kesetimbangan, mohon maaf. Jadi bisa ke kanan dan ke kiri tergantung dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, maksudnya amfibolisme adalah suatu senyawa ini bisa terjadi apa namanya katabolisme dan anabolisme. Contohnya di posisi ini SH, ini ya. Oke, lalu terkonjugasi dengan SSG ini ya, GSSG yang ini ya. Jadi misalkan yang ini kita sebut saja R gitu ya. Nah, sebanyak ini kita sebut R, RH, atom H ya. Nah, ketika apa namanya ketambahan SG di sini maka dia seperti ini ya. Maaf. SG, R, SG artinya terjadi pertambahan molekul yang lebih kompleks dari yang tadinya hanya RH menjadi RSG gitu ya. Di sini GSSG. Lalu
selanjutnya, ketika kesetimbangan bergeser ke kiri, artinya dari RSG ini, yang kanan ini, kemudian dipecah lagi SG ini, kemudian di breakdown menjadi GSSG itu sendiri. Yang ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Kemudian lepas lagi menjadi RH yang ini. Jadi keseimbangannya bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Ini yang kita sebut dengan amfipolisme. Oke ya. Nah, lalu apa kaitannya selanjutnya metabolisme dan metabolit, dan apa hubungannya dengan anabolisme, katabolisme, dan amfibolisme? Nanti kita akan lanjut di video yang kedua.